Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat berbahagia sekali ya, amat bergembira sekali kita jumpa lagi ya di dalam pokok atau topik bahasan yang menarik ya, kita share kembali ya tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam kewirausahaan atau dikenal juga dengan CSR atau Corporate Social Responsibility ya. Kita akan bahas yang pertama, bagaimana etika dalam kewirausahaan itu. Nah, etika bisnis dalam kewirausahaan adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya ya. Jadi etika ini memastikan bahwa kegiatan bisnis itu dilakukan secara bertanggung jawab, tidak ugal-ugalan ya. Kemudian adil dan selaras dengan kepentingan masyarakat serta lingkungan. Kemudian pentingnya etika bisnis dalam kewirausahaan ini. Yang pertama itu adalah membangun kepercayaan. Jadi wirausahawan yang etis ya, cenderung mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, ataupun mitra dan juga masyarakat. Itu yang punya etika yang etis ya. Kemudian yang kedua, reputasi yang baik. Jadi bisnis yang dijalankan dengan etika menciptakan citra positif yang menjadi keunggulan kompetitif. Yang ketiga, keberlanjutan bisnis. Etika yang mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang ya, karena nanti akan menciptakan hubungan baik dengan semua pemangku kepentingan yang ada nantinya. Yang keempat ya, jelas itu untuk menghindari masalah hukum, bukan tidak patuh ya. Jadi kepatuhan terhadap norma etika seringkali sejalan dengan peraturan hukum dan juga mengurangi resiko hukum serta konflik yang bisa saja terjadi ya. Oke, berikutnya adalah prinsip-prinsip etika bisnis dalam kewirausahaan. Yang pertama itu adalah kejujuran ya. Jadi memberikan informasi yang benar tentang produk ataupun layanan. Yang kedua adalah keadilan, tidak memanfaatkan pihak lain secara tidak adil seperti karyawan, mitra ataupun pelanggan ya. Berikutnya adalah tanggung jawab, mengakui dampak sosial dan lingkungan dari bisnis yang dijalankan. Berikutnya adalah kepedulian terhadap pelanggan. Jadi mengutamakan keselamatannya, kebutuhannya dan kepuasan pelanggan itu adalah nomor satu sebagai raja pelanggan ya. Jadi yang kelima itu transparansi. Jadi membuka informasi yang relevan kepada pihak terkait seperti pelanggan dan investor. Kemudian yang keenam itu integritas. Jadi bertindak konsisten dengan nilai-nilai moral meskipun menghadapi tekanan ya. Berikutnya adalah contoh penerapan etika bisnis dalam kewirausahaan. Dalam produksi menggunakan bahan yang aman dan ramah lingkungan. Nah, lingkungan kita ini juga sudah mulai tidak baik-baik saja. Ini harus benar-benar ya menjadi karakter kita, bagaimana mensejahterakan, memuliakan lingkungan yang ada. Kemudian yang kedua adalah dalam pemasaran, menghindari iklan yang menyesatkan atau manipulatif. Ini kalau boleh diupayakan ya semaksimal mungkin jangan menipu ya, tidak lebih dari menipu kalau tindakan manipulatif ini. Kemudian dalam hubungan karyawan ya, jadi memberikan upah yang layak tentunya ya. Kemudian perlakuan yang adil dan lingkungan kerja yang aman. Kemudian dalam hubungan dengan mitra bisnis ya, menjalankan kerjasama berdasarkan kepercayaan dan kesetaraan. Nah,
Yang kelima, dalam tanggung jawab lingkungan, menerapkan praktek bisnis yang mendukung pelestarian lingkungan hidup yang ada di sekitarnya ya. Bumi kita cuma satu dan kita cuma bisa hidup di bumi ini. Mars belum kita punya. Oke, berikutnya adalah tantangan penerapan etika bisnis dalam kewirausahaan. Yang pertama itu adalah persaingan yang ketat. Jadi godaan untuk mengorbankan etika demi mengejar keuntungan. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Tidak semua wirausahawan memahami pentingnya etika bisnis ini. Kemudian yang ketiga, tekanan ekonomi. Kondisi keuangan sulit dapat mendorong pengambilan keputusan yang tidak etis. Yang keempat, perbedaan nilai budaya, standar etika bisa berbeda di berbagai tempat. Oke, yang berikutnya, apa sih manfaat? Nah, manfaat dari penerapan etika bisnis dalam kewirausahaan. Yang pertama, loyalitas pelanggan. Jadi konsumen lebih setia ya kepada bisnis yang dianggap memiliki integritas. Kemudian motivasi karyawan. Jadi lingkungan kerja yang etis ini akan meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan. Yang berikutnya adalah reputasi positif. Jadi bisnis etis lebih dipercaya oleh masyarakat. Kemudian berikutnya keberlanjutan bisnis. Etika yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Etika bisnis dalam kewirausahaan bukan hanya soal menjalankan bisnis secara benar, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan, tetapi juga membantu memastikan kelangsungan bisnis di masa depan. Oke. Sekarang tanggung jawab sosial kewirausahaan ya, dikenal dengan corporate social responsibility atau dikenal dengan CSR ya. Corporate social responsibility atau CSR adalah komitmen wirausahawan ataupun perusahaan untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan ya, tetapi juga memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. CSR atau CSR ya menjadi bagian penting dari strategi bisnis modern saat ini ya, karena ini akan membantu membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan dan menciptakan dampak sosial yang sangat positif ya. Nah, kalau kita tanya apa sih prinsip-prinsip CSR? Nah, yang pertama itu adalah keberlanjutan atau dikenal dengan sustainability. Nah, bisnis harus mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien tanpa merusak ekosistem. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Jadi bisnis memiliki kewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik melalui produk, layanan, ataupun kegiatan sosial. Yang ketiga, keterlibatan pemangku kepentingan. Bisnis harus melibatkan karyawan, pelanggan, komunitas lokal, dan pihak lain dalam mendesain serta melaksanakan program CSR. Nah, berikutnya tentang bidang utama CSR ini ya. Yang pertama itu adalah tanggung jawab terhadap lingkungan. Apa tanggung jawab terhadap lingkungan? Jelas ya, mengurangi jejak karbon dengan mengurangi energi terbarukan, kemudian mengelola limbah produksi dengan benar misalnya ya, kemudian mendukung program penghijauan dan pelestarian lingkungan ya. Ini menjadi komitmen yang harus dijalankan, diutamakan ya. Yang kedua, tanggung jawab terhadap sosial, jadi memberikan pelatihan ataupun pendidikan ya kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja lokal, kemudian
berpartisipasi dalam program kesehatan masyarakat secara umum. Nah, yang ketiga, tanggung jawab terhadap ekonomi. Jadi misalnya membayar pajak yang sesuai, kemudian mendukung pengembangan usaha kecil di komunitas sekitar, kemudian mengutamakan praktek perdagangan yang adil atau fair trade ya. Kemudian yang keempat itu adalah tanggung jawab terhadap karyawan. Jadi memberikan upah yang layak, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang aman dan inklusif. Yang berikutnya adalah memberikan pelatihan untuk pengembangan keterampilan ya. Oke, kalau ditanya apa sih manfaat CSR bagi bisnis, tentu yang pertama meningkatkan reputasi ya. CSR menciptakan citra positif dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan atau yang kita jalankan. Kemudian yang kedua, tentunya meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi konsumen cenderung lebih mendukung perusahaan yang peduli terhadap isu sosial dan lingkungan. Yang ketiga, mengurangi resiko bisnis dengan memenuhi ekspektasi sosial dan hukum. Kemudian bisnis dapat menghindari konflik dengan komunitas lokal ataupun pemerintah. Yang keempat itu nanti bisa meningkatkan motivasi karyawan. Jadi karyawan merasa bangga bekerja di perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan meningkatkan produktivitas mereka. Contoh misalnya program CSR ya, bidang lingkungan misalnya. Perusahaan kosmetik mendukung kampanye pengurangan plastik dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, bidang sosial. Perusahaan teknologi memberikan pelatihan gratis tentang keterampilan digital ya kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian misalnya bidang kesehatan, bagaimana perusahaan farmasi misalnya menyelenggarakan pengobatan gratis di wilayah pedesaan ataupun di masyarakat sekitarnya. Kemudian kalau bidang pendidikan, sebuah perusahaan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu. Nah, berikutnya tantangan ya dalam melaksanakan CSR. Biasanya yang pertama itu tentunya biaya tinggi ya. Jadi implementasi program CSR sering membutuhkan investasi yang besar. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran. Tidak semua pelaku bisnis menyadari pentingnya CSR atau memiliki pemahaman yang cukup tentang pelaksanaannya. Yang ketiga, ketidaksesuaian program. Jadi beberapa program CSR tidak relevan dengan kebutuhan komunitas lokal. Yang keempat, kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan. Kemudian yang keempat, tantangan terjadi ya ketika tidak ada koordinasi antara perusahaan dan masyarakat. Nah, CSR adalah elemen penting dalam kewirausahaan modern yang mendukung keberlanjutan bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Nah, dengan melaksanakan CSR, wirausahawan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat luas. Berikutnya adalah hubungan etika bisnis dan CSR dalam kewirausahaan. Nah, hubungan etika bisnis dan CSR dalam kewirausahaan sangat erat ya. Karena apa? Keduanya berfokus pada tanggung jawab moral dan sosial dari seorang wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya. Berikut ini adalah penjelasan hubungan antara kedua konsep tersebut. Yang persamaan dulu ya, persamaan etika bisnis dan CSR. Jadi berbasis nilai moral. Keduanya didasarkan pada prinsip moral untuk melakukan hal yang benar bagi masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Yang kedua, berorientasi pada keberlanjutan. Etika bisnis dan CSR mendukung keberlanjutan bisnis dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan sosial dan ekonomi. Yang ketiga itu adalah membangun kepercayaan. Pelaksanaan etika bisnis dan CSR yang konsisten akan membantu membangun reputasi yang baik dan kepercayaan dari pelanggan ataupun karyawan dan mitra bisnis kita.
Kemudian yang keempat itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi baik etika bisnis maupun CSR memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi komunitas sekitar dan masyarakat secara keseluruhan. Sekarang hubungan etika bisnis dan CSR dalam kewirausahaan ya. Jadi CSR sebagai implementasi etika bisnis. Jadi CSR merupakan bentuk nyata dari penerapan etika bisnis itu. Karena menunjukkan bagaimana nilai-nilai etis yang diwujudkan dalam aksi nyata untuk kebaikan masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, etika bisnis sebagai panduan CSR. Jadi, program CSR yang efektif harus berlandaskan pada etika bisnis sehingga kegiatan tersebut benar-benar mencerminkan integritas dan niat baik perusahaan. Itu bukan sekedar strategi pemasaran. Yang ketiga, mendukung reputasi bisnis. Jadi, pelaksanaan CSR yang sesuai dengan etika bisnis memperkuat citra positif wirausahawan dan meningkatkan kepercayaan pada pelanggan tentunya ya. Kemudian yang keempat itu adalah keselarasan dalam tujuan jangka panjang. Etika bisnis dan CSR keduanya bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan bisnis yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan yang ada. Oke, berikutnya adalah contoh nih biar real. Jadi contoh hubungan etika bisnis dan CSR dalam kewirausahaan ya. Misalnya etika bisnis ya, wirausahawan menghindari eksploitasi karyawan dan memberikan upah yang adil ya. CSR, perusahaan juga membangun pusat pelatihan bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan keterampilan kerja mereka. Yang kedua, misalnya etika bisnis, menghindari praktek produksi yang merusak lingkungan. CSR, ya, menginisiasi program penghijauan ataupun pengelolaan limbah bersama masyarakat. Kemudian yang ketiga, etika bisnis mengutamakan transparansi dalam komunikasi dengan konsumen misalnya. CSR-nya menyediakan produk yang ramah lingkungan, yang mendukung keberlanjutan. Nah, kalau bisa disimpulkan, etika bisnis adalah landasan moral untuk pengambilan keputusan yang benar dalam kewirausahaan. Sedangkan CSR adalah wujud nyata dari tanggung jawab sosial kewirausahaan yang mengimplementasikan prinsip-prinsip etika bisnis yang disebut keduanya saling melengkapi dan memainkan peran penting dalam menciptakan bisnis yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan memberikan tambahan khasanah ya. Oke, nasrun minallah fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.